mau belajar dimulai, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, siapa di sini ketua kelasnya? Saya Bu. Oke, coba dipimpin ya. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu di dalam doa dimulai. Indonesia akan menjelaskan tentang teks ceramah. Ada yang tahu ceramah itu apa? Dari pesan atau memberitahu dan mengajak para audiens. Oke, ada yang berpendapat? Yang lainnya? Oke, Bapak. Oke, jadi betul yang dikatakan Rahma tadi. Secara garis besarnya bahwa ceramah itu adalah penyampaian pesan, informasi atau pengetahuan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Ceramah biasanya disampaikan secara umum dan melibatkan banyak orang. Jadi ada penceramah dan ada audiens itu ya. Itu jadi. Nah, untuk tujuan teks ceramah seperti yang tadi di pengertiannya tadi yang di awal, bahwa yang pertama memberitahukan informasi, yang kedua memengaruhi, dan ketiga menghibur. Terkadang kan ceramah itu ada yang mungkin banyaknya gitu yang menghibur gitu, ada yang humor gitu. Karena kalau nggak ada yang humor pasti apa coba? Ngantuk gitu. Bener gak sih? Kalau di ceramah-ceramah kita juga sebagai audiens pasti sukanya yang humoris kan ya, apalagi kalau di daerah kita mah ada yang misalkan hajatan yang kayak ada tablik akbar, itu pasti pengen itu yang ada humor-humornya. Karena apa coba? Takut ngantuk gitu ya. Terus kan kalau humornya itu kalau ada yang humornya, misalkan ada orang yang penceramah yang terkenal ada humornya, kita pasti suka kayak seneng gitu ya kalau ngedengarnya juga. Terus, ciri-ciri teks ceramah yang pertama menggunakan kata sapaan, yang kedua menggunakan kalimat deklaratif dan imperatif, yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Untuk struktur teks ceramah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Udah kebayang mungkin ya kalau pendahuluannya kayak gimana, kalau isi yang kayak gimana, penutupannya kayak gimana. Karena kan biasanya pendahuluan itu mungkin kalau yang simpelnya itu kayak istilahnya itu ada mukadimah, mungkin yang tahu kan mukadimah. Nah, mungkin pendahuluan itu termasuk dalam mukadimah itu. Terus yang kedua ada isi. Kalau isi yang pastinya pasti ada isi ya, kalau ceramah pasti ada isi. Misalkan kalau kita mau menjelaskan tentang seberapa pentingnya ilmu atau apa gitu ya. Terus yang terakhir penutup biasanya sebelum penutup ada pengulasan dari isi gitu. Jadi strukturnya itu enggak yang rumit gitu. Jadi cuma 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Ceramah ada juga yang dinamakan kaidah kebahasaan. Yang pertama ada yang dinamakan sapaan dengan kata ganti orang pertama. Yang kedua ada menggunakan kata teknis dan istilah. Yang ketiga menunjukkan kata-kata yang menunjukkan sebab akibat. Yang keempat menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan personal. Yang kelima menggunakan kata kerja mental. Yang keenam menggunakan kata persuasif. Jadi ada 6 kaidah kebahasaan dalam ceramah. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita tulis saja ya kaidah kebahasaan dari struktur. Tadi
selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah teks ceramah, yang mana nanti kalian silakan untuk menganalisis kaidah dari kebahasaan teks ceramah yang tadi itu. Tadi kaidah kebahasaan yang tadi udah paham? Insya Allah udah paham ya. Ini apa? Coba dibikin dua kelompok terlebih dahulu. Di sini ada berapa orang? Ada 7 orang. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Coba bagi ya, 1, 2, 1, 2. Tahu kan konsepnya ini? Tahu coba. 2, 1, 2. Oke, yang satu siapa? Yang satu. Oke, yang satu di sini, yang dua di sini. Coba. Mau bantu lingkaran boleh, mau berhadapan-hadapan terserah gitu. Intinya yang satu di sini, yang dua di sini. Tapi gitu. Berkelompok duduknya berkelompok. Dapat 2 ceramah gitu ya. Nanti satu kelompoknya satu ceramah. Jadi silakan kalian analisis dari teks kaidah kebahasaan teks ceramahnya. Sama struktur teks ceramah gitu. Jadi udah tahu kan tadi struktur teks ceramah ada berapa tadi? 3. Yang pertama, kedua, isi, ketiga, Jadi gampang nanti di ini aja dikasih tanda aja gitu. Nanti sesudah kalian analisis, kalian presentasikan. Siap ya? Oke, jadi untuk kelompok A silakan untuk menganalisis teks ceramah tersebut, menganalisis dari segi struktur teks ceramah. Jadi hanya struktur teks ceramah saja. Nah, untuk kelompok B silakan untuk menganalisis teks kebahasaan ceramah tersebut gitu. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain tugasnya? Oke, jadi yang ini mas struktur, yang kelima teks kebahasaan. Nanti setelah sudah selesai langsung dipresentasikan. Oke, dikasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Terima kasih. Silakan selamat kerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, dimulai dari kelompok A dulu ya. Silakan untuk ke depan semuanya. Coba teman-teman perhatikan ya, teman-temannya yang akan menjelaskan tentang struktur teks ceramah yang ada di teks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang teks ceramah dan kelompok kita menganalisis struktur teks ceramah. Nah, di dalam teks ceramah ini terdapat ada 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama terdapat pada paragraf pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya rahayu. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi hari guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon maaf, tetapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu isi, yang mana terdapat pada kalimat tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami
betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman. Sebagai prinsip dasar demokrasi, Anda ingin setiap tapi Anda tidak berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong pada Anda. Perubahan adalah yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama besok dimanapun Anda berada. Lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan apapun perubahan kecil itu. Jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu struktur step ceramah, yaitu intro, yang mana terdapat pada Selamat Hari Guru Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jakarta, 25 November 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anwar Makarim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok A. Selanjutnya itu kelompok B yang akan menjelaskan tentang tes kebahasaan ceramah. Yaudah, sudah siap? Siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan menjelaskan teks kebahasaan dari ceramah yang berjudul Kesantunan dalam Berbicara. Yang pertama yaitu kata sapaan. Bagian dari teks kebahasaan ceramah. Contoh kalimat dari ceramah ini yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Yang kedua yaitu kata sebab akibat. Bagian dari teks kebahasaan ceramah. Contoh kalimat dari ceramah ini yaitu sebab utamanya. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai, kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan atau tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Persatuan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesatuan di kantor berbeda dengan pasar, terminal, dan di rumah. Yang ketiga yaitu kata temporal. Bagian dari teks kebahasaan ceramah. Contoh kalimat dari ceramah ini yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Selain itu, santunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya. Anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A dan B yang telah mempresentasikan dua ceramah. Yang pertama menjelaskan tentang struktur tes ceramah, yang kelompok kedua
datang. Materi selanjutnya nanti akan menjelaskan tentang pertanyaan yang tadi ya, tentang apa pertanyaan bagaimana cara penulisan teks ceramah. Ya insya Allah minggu depan kita bahas tentang penulisan. Karena sekarang insya Allah ya tentang struktur, ciri-ciri, unsur yang kayak gitu udah pada tahu kan ya, udah pada apa gitu. Udah pada mengerti kan? Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penulisan, cara menulis teks ceramah gitu. Dan nanti tugas akhirnya silakan individu ya, tugas individu untuk membuat teks ceramah, membuat video teks ceramah dari teks ceramah yang benar-benar teman-teman itu kayak berbagai bagus terserah itu. Judulnya bebas, teks ceramahnya judulnya bebas. Dibikin video maksimal 10 menit, maksimal berdurasi 10 menit. Silakan diupload di YouTube-nya masing-masing. Kalau yang belum punya YouTube silakan bikin channel YouTube gitu ya. Terus nanti dikumpulkan di ketua kelas linknya. Nanti ketua kelas silakan membuat Google Drive. Nanti si linknya itu dimasukin ke Google Drive. Terus nanti kirim ke ya ibu. Oke, udah paham ya? Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini, materi yang telah disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu kembali. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.